Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Noviana. Saya dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan sedikit membahas tentang analisis pewarna rodamin B dengan menggunakan benang wol. Akhir-akhir ini, masyarakat dicemaskan oleh berbagai berita di media massa tentang adanya kandungan zat warna berbahaya di dalam makanan dan minuman yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan makanan yang berkualitas tidak pernah terpuaskan karena dibatasi oleh berbagai produk pangan awetan seperti pemanis dan pewarna. Penambahan bahan makanan tersebut tidak semua diperlukan, bahkan ada bahan yang membahayakan konsumen. Masalah penggunaan bahan tambahan makanan tersebut perlu diwaspadai bersama baik dari produsen maupun konsumen, mengingat penggunaannya dapat berakibat positif maupun negatif bagi masyarakat. Menurut Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K, zat berwarna biasanya ditambahkan pada makanan untuk mendapatkan tampilan makanan yang lebih menarik dan bervariasi. Zat warna yang digunakan dapat berupa zat pemanis alami atau sintetis. Dari sampel yang dianalisis terdapat 9,09% yang mengandung zat warna rodamin B pada makanan jajan anak-anak yang dijual di sekolah dasar. Menurut pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 239/Menkes/per nomor 5 nomor 85 rodamin B merupakan zat warna tambahan yang dilarang penggunaannya dalam produk-produk pangan. Bahaya dari rodamin B ini dapat menyebabkan iritasi kulit, saluran pernafasan, saluran pencernaan, gangguan hati, dan juga dapat menyebabkan kanker. Di sini pengujiannya dilakukan dengan spektrofotometer dan kromatografi lapis tipis atau kromatografi kertas. Di sini caranya dengan sampel makanan jajan ditimbang sebanyak 10 gram dari masing-masing sampel, lalu dimasukkan ke dalam air lemari 250 ml dan diberi label. Lalu sampel kemudian direndam dengan 20 ml larutan amoniak 2% yang telah dilarutkan dengan etanol 70% dan dibiarkan semalam. Kemudian larutannya itu disaring dan filtratnya menggunakan kertas saring dan kertas berwarna dimasukkan ke dalam air lemari. Lalu larutan dipanaskan di atas hot plate. Residu dari penguapan dilakukan dengan dalam 10 ml Aquades yang mengandung asam. Asamnya ini adalah larutan asam yang dibuat dengan mencampurkan 10 ml Aquades dan 5 ml asam asetat 10%. Lalu ditambahkan benang wol yang bebas dari lemak dengan panjang 15 cm, dimasukkan ke dalam larutan dan dididihkan selama 10 menit. Pewarna akan mewarnai benang wol, kemudian benang wol itu diangkat dan dicuci dengan Aquades. Kemudian benang wol itu dimasukkan ke dalam larutan basah 10 ml amoniak 10% dengan etanol 70% dan dididihkan. Lalu benang wol ini akan melepaskan pewarna yang akan masuk dalam larutan basah. Masukkan larutan itu lalu diperiksa 2-3 ml ke dalam kuvet, lalu baca pada alat spektrofotometer UV vis dengan panjang lubang 558 nanometer. Hasil analisis rodamin B ditemukan bahwa jajanan yang mengandung rodamin B sebanyak 3 sampel dari 5 sampel. Hal ini menunjukkan masih ada penggunaan zat warna rodamin B yang digunakan pada makanan jajan terutama yang berwarna merah. Jajanan ini yang mengandung rodamin B adalah tela-tela, agar-agar, dan gula lapis dengan warna merah muda yang sangat mencolok.
Makanan jajanan yang mengandung rodamin B yang tertinggi adalah tela-tela dengan kadar 0,343 ppm. Jika dilihat secara langsung, pada sampel terdapat warna merah yang sangat mencolok. Jika terkena pada kulit, ini akan menempel dan menunjukkan bahwa sampel tela-tela itu banyak mengandung rodamin B sehingga kadarnya tinggi daripada yang lain. Lalu untuk hasil yang tertinggi kedua adalah kue lapis dengan kadar 0,174 ppm. Jika dilihat secara langsung pada sampel kue lapis terdapat warna merah cerah. Kadar yang diperoleh kecil dari tela-tela. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan rodamin B pada sampel tidak terlalu banyak. Lalu untuk hasil yang ketiga adalah agar-agar dengan kadar 0,122 ppm. Pada agar-agar ini jika dilihat secara langsung berwarna merah pudar sehingga kadar rodamin B-nya tidak terlalu tinggi kadarnya, menunjukkan kadar rodamin B yang dimasukkan lebih sedikit daripada tela-tela dan kue lapis. Analisis lain dengan menggunakan 20 sampel uji dengan metode KLT dan kromatografi kertas tidak menunjukkan hasil positif terhadap kandungan rodamin B. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kesadaran para pedagang yang tidak menggunakan pewarna berbahaya rodamin B. Hal ini dibuktikan dengan indikator warna lain yang muncul ketika pengujian menggunakan KLT dan kromatografi kertas. Diperkirakan berasal dari kandungan yang berwarna lainnya. Menyatakan bahwa selain rodamin B tidak didapatkan dari situ. Hasil pemeriksaan negatif terhadap rodamin B pada 20 sampel itu menjadikan kita lebih waspada karena kemungkinan adanya zat lain yang terkandung dalam makanan tersebut perlu diidentifikasi lebih lanjut jenisnya. Selain itu, tidak menutup kemungkinan di tempat lain masih ada pedagang yang menggunakan zat pewarna lain, zat pewarna terlarang seperti rodamin B, dan simpulannya dari yang memakai spektrofotometer itu didapatkan sampel 5 dari sampel itu 3 positif mengandung rodamin B. Yang pertama itu didapat tela-tela dengan 0,343 ppm, lalu ada kue lapis dengan 0,174 ppm dan agar-agar 0,122 ppm. Lalu untuk yang 20 sampel dengan menggunakan kromatografi lapis tipis tidak menunjukkan positif rodamin B, tetapi perlu diwaspadai karena itu mengandung zat pewarna lain yang belum tentu itu aman. Sekian dari analisis saya. Jika masih banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.